Bagaimana penerapan konsep ruqyah syar'i dalam pengobatan atau perawatan pasien di rumah sakit dok? Tadi sempat menyinggung tentang itu karena Bu Nurlina ini pernah mau membacakan ayat ruqyah pada pasien tapi ditegur oleh petugas lain, katanya jangan tadi itu karena bisa mengundang banyak jin yang lain yang datang. Kayak mungkin ada pernah kejadian sebelumnya. Bagaimana dok? Iya baik, bismillah. Jadi ya sebenarnya yang ngomong tadi itu nggak paham sebenarnya. yang ngomentari tadi nggak paham tentang ilmunya, tapi dia komen. Zaman sekarang kayak begitu, nggak paham tapi komen gitu loh. Itu yang terjadi sebenarnya. Rumah, ini contoh saja ya. Nabi SAW sampaikan, rumah yang dibacakan Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah, itu jinnya dalam rumah tersebut pergi. Jadi kalau dia bilang nanti kalau dibacakan dibacakan ayat-ayat ruqyah nanti jinnya malah datang, dalilnya dari mana? Cerita dari mana itu? Orang sedang hadisnya Nabi mengatakan bahwa rumah yang dibacakan ayat Al-Quran, misalkan Al-Baqarah, Ali Imran gitu kan, itu akan pergi jinnya. Belum lagi cerita itu kita nggak usah pakai ayat deh. Rumah dibuka, kemudian dibacakan Assalamualaikum warahmatullah, jinnya kabur. Nah sekarang ceritanya dari mana kalau seandainya dibacakan ruqyah tadi kemudian jin yang lain muncul, emang dia memang mereka berkomunikasi ya mereka itu, cuma nanti kalau ayat-ayat Allah itu dibacakan pada mereka nggak suka. Jadi mungkin pertama kalau boleh saya sarankan ya, sampaikan kepada stakeholder di rumah sakit yang punya decision maker. Ya, kalau memang ibu punya kemampuan untuk itu, ya sampaikan kepada yang punya rumah sakit gitu kan, yang membuat keputusan atau juga sehingga nanti bisa diteruskan kepada keluarga. Karena ini saya ingat banget cerita teman saya. Dia seorang dokter, dia peruqyah juga di Jogja. Dia cerita ada pasien datang, seingat saya dengan takikardi, seingat saya. Macam-macam sudah dikasih, ini nggak turun-turun itunya tuh heart rate-nya itu. Sama dia akhirnya ditanyakan satu pertanyaan inti dari kalau kita bicara tentang ruqyah. Ibu ada mimpi buruk nggak dalam 3 bulan belakangan ini? Ditanya itu sama pasien, jawabannya iya. Ya sudah, nih urusannya bukan ke fisik ini. Sama dia di ruqyah dan heart rate-nya turun tuh. Subhanallah kan? Seperti itu. Ini kalau ngerti. Makanya kalau belajar ilmunya jangan setengah-setengah. Ya, dan minta support juga dari belakang yang pembuat keputusan gitu kan. Jadi termasuk juga pasien. Apalagi pasien zaman sekarang kan, ya kalau kita bicara ruqyah segala macam, memang kan nggak lazim di kita. Apalagi yang ngerjakan tuh dokter atau perawat gitu kan. Tapi ini kalau kita nggak mulai, kapan kita mau mulai menyampaikan agama Allah dan menyampaikan ayat-ayat Allah itu melalui kesehatan? Karena janji Allah kan sudah jelas, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa rahmatul lil mu'minin, dan kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh. Kata Allah dalam Al-Qur'an seperti itu. Maka saya mungkin kalau mau nanti saya bantu fasilitasi ya, mungkin saya bisa atur nanti mungkin teman-teman PPN ini belajar ruqyah yang muslim khususnya ya. Belajar ruqyah. Ya, itu Masya Allah efeknya luar biasa Pak Bu. Saya berapa kali ketemu dengan ustadz-ustadz yang beliau secara, jadi akhirnya kalau ketika mereka tuh meruqyah ya, orang yang meruqyah itu akhirnya kan iman mereka juga kuat ya. Jadi akhirnya tuh bacaan-bacaan mereka itu membuat ya jinnya atau masalah penyakit itu tuh bisa hilang. Bayangkan Bu, tumor bisa hilang, kanker bisa hilang dengan ruqyah coba. Tapi masalahnya yang baca siapa dulu gitu kan. Makanya saya sampaikan tadi ya, kalau mau mempelajari ilmu ini juga memperbaiki diri. Nggak bisa kalau dia masih melakukan hal-hal yang tidak baik dalam agama tuh, itu nggak bisa berefek. Itu sebabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah sebutkan sebuah riwayat ketika beliau sampai di Mekah saat itu dan lagi demam, dia nggak ketemu dokter, nggak ketemu tabib gitu kan. Akhirnya dia ambil air zam-zam, dia bacakan Al-Fatihah dan demamnya turun. Itu level ulama kayak begitu. Ya kalau kita mah mungkin sekali nggak turun, 2 kali nggak turun, 10 kali lah baru turun gitu kan, karena dosa kita mah udah berlimpah ruah gitu loh. Wallahu a'lam.